Halo, hari ini saya mau cerita perjalanan saya ke Jakarta baru-baru ini. Dari tanggal 28 Januari sampai 6 Februari. Sebenarnya perjalanan saya kali ini sebenarnya saya mau fokus di Surabaya untuk menemani mama saya. Tapi saya mendapat berita, dikirimin berita bahwa tanggal 29 Januari ada Imlek Nasional di Jakarta. Jadi dan tempatnya itu di Lapangan Banten. Baru saya ingat, loh, Lapangan Banten itu kan di sebelahnya Borobudur. Wow, mungkin saya bisa ikut juga kali, saya pikir gitu ya. Jadi singkat cerita, saya memberitahu pada Ibu Acuan yang merupakan Presiden Direktur dari Hotel Borobudur dan Pak Tommy Winata bahwa saya planning mau ke Jakarta untuk ikut Imlek Nasional. Dan singkat cerita, saya dapat undangan Imlek Nasional melalui PSMTI. Karena rupanya Pak TW kasih tahu saya bahwa beliau belum mendapat undangannya. Jadi saya mendapat dari melalui PSMTI. Jadi singkat cerita tanggal 28 Januari saya terbanglah ke Jakarta. Nah, pada waktu di dalam pesawat, menariknya, saya satu tempat duduk dengan Kolonel Andike, Kolonel Laut Andike, yang ternyata setelah kita cerita-cerita, ternyata adalah komandan pasukan pada upacara, pada waktu upacara di Istana Negara 2022 kemarin. Jadi ini adalah posisi yang sangat penting, tidak gampang orangnya harus disaring benar-benar untuk menjadi komandan upacara di uh, Istana Merdeka pada 17 Agustus 2022. Jadi kita menukar informasi dan kebetulan dia juga kenal baik dengan sahabat saya Marsikal mantan Kasal Marsikal Marsatio. Kemudian setelah sampainya di airport di Jakarta, saya seharusnya dijemput oleh dari Borobudur, ada penjemputan VIP dari dari Borobudur, Hotel Borobudur kirimin saya penjemputan VIP. Cuma dari airport ke hotel, saya harus naik taksi karena mereka tidak sediakan mobil. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Pak Willy waktu nggak mau ambil tas, dan Pak Willy kebetulan juga mau pergi ke Hotel Borobudur, rupanya untuk mengambil satu undangan VIP untuk Pak Teguh, yang sahabatnya yang last minute ternyata mau ikut upacara, dan Pak Teguh ini orang penting di PSMTI karena beliau juga termasuk Raja Properti di Surabaya dan banyak menyumbang di PSMTI. Singkat cerita, saya nunut di mobilnya Pak Willianto, Ketua PSMTI Pusat. Ya, sesampai di sana di hotel, kita ketemu. Ternyata saya ada ketemu dengan Pak Victor, yang adalah Gubernur NTT. Seperti kita tahu bahwa Pak Victor ini adalah merupakan kader Nasdem juga, ya, dari yang cukup kuat di Nasdem. Dan dari situlah saya mendapat banyak info-info juga. Karena kebetulan kali ini Nasdem mendukung Anies. Ya. Jadi menurut Pak Victor, bahwa Pak Anies itu kalau saat ini didukung oleh 90% orang Tionghoa di Jakarta. Alasannya karena pada waktu Pak Anies banyak orang Tionghoa mendapat surat izinnya dipermudah dan bisa dikeluarkan. Berbeda dengan pada waktu Pak Ahok, katanya beliau. Ya, benar atau tidaknya saya tidak tahu. Saya cuma bilang aja, saya diberitahu begitu. Ya, di Hotel Borobudur saya juga terkesima karena mereka menghias di mana-mana. Ada hiasan-hiasan Imlek. Ini salah satunya di sini kayak seperti kelenteng ya. Kayak ada barang sembayangannya di depan, tapi ini bukan barang sembayangan. Nah, saya juga saya foto-foto di situ banyak di Hotel Borobudur karena nuansanya nuansa Imlek. Terus kemudian, ini salah satu foto saya. Ini saya baru tiba dari airport. Jadi di itu di depan pintu masuk ada tangga dan di dekor bernuansa Imlek yang menurut saya keren banget gitu loh. Um,
Anyway, setelah itu besoknya saya janjian dengan eksekutif board daripada IDN Global untuk ketemuan di Plaza Indonesia. Rencananya kita mau lunch, ya. Kebetulan harusnya ada 4 orang. Jadi ada saya dari Amerika, Ibu Lucy Susantono yang merupakan saat ini sekretaris Sekjen, sekretaris jenderal, asalnya dulu dari IDN Filipina. Terus ada Ibu Dewi dari Taiwan dan ada Pak Stefanus dari Singapura. Last minute, Ibu Dewi kakinya terkilir dan Pak Stefanus tidak bisa datang. Jadi akhirnya tinggal saya berdua dengan Ibu Dewi, Ibu Lucy, dan saya ditraktir makan di rembulan. Singkat cerita, saya banyak cerita apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya alami waktu pembentukan diaspora di LA gitu loh. Nah, pada waktu itu beliau bilang gini, Pak Buce, tunggu dulu. Kita bagaimana kalau kita mengundang, kita interview Pak Buce, kita ngundang yang mau tulis buku tentang lahirnya diaspora. Saya bilang, oh oke. Okay. Saya bilang, kalau gitu gimana kalau lusa di Executive Lounge di Borobudur. Karena kebetulan saya dapat di suite, jadi saya punya akses ke Executive Lounge lantai 18. Sampai gitu tempatnya enak untuk ngobrol, tenang, kita bisa cerita gitu ya, tidak ribut. Singkat cerita, saya dapat berita kemudian dari Bu Lucy, teks saya. Pak Buce, bagaimana kalau kita instead di Hotel Borobudur, ketemunya di IKN aja, kantor IKN. Supaya Pak Bambang juga mau ketemuan. Oh, saya bilang, oh ya, kebetulan banget. Wah, keren banget. Saya bisa melihat kantornya IKN. Ya, saya mau tahu kayak apa kantornya IKN, siapa aja yang kerja, bagaimana isi perutnya. Dan beliau bilang, kalau Pak Buce juga mau interview, silahkan. Saya, oh, of course. Ya, jadi singkat cerita, kemudian kita ketemuanlah di kantor IKN. Ya, kantor IKN ya, Ibu Kota Negara. Nah ini kantornya sebenarnya kurang bagus sih karena backlight, tapi katanya ini bagus ada Garudanya, ada gambar presidennya. Ya, jadi saya di sana. Oh, di samping yang baju merah ini adalah namanya Immanuel. Jadi adik kita ini konon ibunya adalah katanya merupakan 4 wanita terkaya aku nggak tahu Indonesia apa di dunia menurut versi Forbes ya. Dia sendiri juga membangun banyak tower-tower untuk antena seluruh Indonesia katanya. Dan kalau nggak salah, Immanuel ini juga yang membuat satelit Timur yang di Papua. Di belakangnya adalah temannya yang merupakan putra dari Menteri Kominfo, Rudiantara, yang katanya juga dia merupakan partner bagi mereka partner untuk bikin coffee shop. Juga saya dengar mereka ada properti apa gitu, hotel something like that ya. Singkat cerita kita ketemu dengan Pak Bambang Susantono. Gua senang banget karena ini lagi ten ya. Jadi Pak Bambang ceritain tentang lokasi IKN-nya di mana ya. Yang tengah ini yang ikut dengerin ini yang mau nulis buku tentang diaspora. Jadi Pak Bambang cerita bahwa kota IKN ini satu waktu itu sudah desain dengan mobil-mobil terbang, men. Hah? Mobil terbang? Gimana bisa mobil terbang ya? Kayak futuristik. Itu katanya 2054 itu targetnya. Aduh, gua udah umur berapa ini? Udah tua-tua ini kita. Terus kemudian didesain nanti akan ada danau-danaunya untuk sumber air. Terus kemudian tentu dengan kereta api dengan airnya bisa diminum seperti Amerika gitu ya. So uh, so keren banget ya. Saya banyak dapat cerita dari beliau, dari informasi dari beliau. Kalau kalian mau ikut nguping, silahkan melihat YouTube saya. Saya ada interview beliau ya. Nanti kamu subscribe punya saya dan kamu bisa bisa melihat for free ya YouTube saya. Kemudian singkat cerita setelah itu saya di sana di Hotel Borobudur
Saya ketemu beberapa orang. Ketemu beberapa orang. Saya ketemu beberapa orang penting nih. Saya mau kasih lihat ya. Saya ketemu dengan Sultan Malaka. Ya, kita ketemu, kita breakfast di lounge. Kemudian kita ngobrol cukup lama, hampir 2 jam. Kita cerita tentang Tionghoa peranakan di Malaka. Kita cerita tentang diaspora Indonesia yang kerja di perkebunan. Yang saya bilang sebenarnya diaspora Indonesia 2 juta orang ada di Malaysia. Paling banyak di Malaysia, ya. Dan beliau cerita tentang saya karena saya panggil beliau Datuk. Dia bilang, Pak Buce panggilnya Tun. Ini ya, Tun. Tun itu rupanya adalah panggil lebih tinggi daripada Datuk panggilannya ya. Nah, nama beliau adalah aku suka lupa, Tun Ali Rustam. Ya, kalian bisa Google lah Tun Ali Rustam ya. Jadi saya ketemu beliau, kita cerita banyak ya. Terus kemudian tentu saya ketemu ada teman saya, ini namanya si Cristiano, teman dari LA. Dia datang kunjungi saya dan kemudian ada beberapa teman datang apa ketemu. Terus kemudian di situ, oh, saya ketemu tentu of course adalah Pak Dubes Umar Hadi, ya. Kami ketemu di Borobudur juga. Bagi informasi bagi kalian, Pak Dubes Umar Hadi ini dulu adalah Dubes di Korea Selatan. Tapi sebelumnya adalah konjen di LA dan kita sering keluar makan sama-sama, ya. Kita saling mentraktir, beliau traktir saya, terus kemudian berikutnya saya traktir beliau. Pak Umar Hadi ini menurut saya pengetahuannya luas. Saya misalnya, saya kira saya mengerti sejarah banyak. Ternyata beliau mengerti lebih dalam. Misalnya, saya tahu tentang BPUPKI, Badan Perancang Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Saya tahu beberapa orang Tionghoa di sana. Saya tahu ini. Saya cuma tahu sekedar gitu. Tapi beliau bisa kasih tahu siapa nama-namanya, bagaimana ceritanya ini. Nah, beliau itu lebih tahu dari saya. Saya kagum, dia ternyata lebih tahu dari saya ternyata. Jadi Pak Umar Hadi ini pengetahuannya luas. Sekarang posisi beliau adalah Dirjen untuk Amerika dan Eropa. Artinya beliau membawahi Dubes Amerika dan seluruh Eropa di bawah beliau. Keren ya. Uh, ini adalah Pak Umar Hadi ya. Terus kemudian saya juga dijemput oleh teman saya uh, Chandra Chandra Wahyudi. Ini yang baju biru muda itu Chandra Wahyudi. Dan saya dibawa ke makan siang di satu tempat namanya Pantai Mutiara. Ternyata Pantai Mutiara itu keren ya, bersih. Di sini depan kami ini pantai dan Pantai Mutiara dan rupanya itu merupakan daerah reklamasi. Saya kira biasa pantai kan bau ya, kayak Cikenjeran bau pantainya. Ini bersih. Terus Chandra Wahyudi ini adalah salah satu tokoh juga dan beliau sering menjadi pembicara di TV ya, menjadi di TV dan dia di Lemhanas. Jadi seperti dari informasi dia saya tahu bahwa Lemhanas itu ada 1 tahun, terus ada yang cuma 1 minggu. Nah dia bikin Lemhanas yang 1 minggu. Jadi banyak orang-orang mendaftar termasuk beberapa kadin dan dia juga di kadin of course. Dan Chandra Wahyudi ini yang mengelola keuangan daripada pensiunan apa namanya itu um, apa uh, purnawirawan ABRI gitu loh ya, yang dipimpin oleh Pak Agung Gumelar. Jadi beliau sangat dekat dengan Pak Agung. Sebelah kiri saya ini adalah Heru, sahabat kita di LA juga. Sekarang beliau udah banyak punya properti dan punya hotel, termasuk Swiss Bell Hotel yang di airport. Saya tadinya tidak ngeh, tapi kemarin waktu pulang on the way di freeway di jalan tol menuju airport, saya lihat sebelah kiri saya, ada Swiss Bell Hotel. Ternyata ini punya Heru dan juga dia mau rencana bikin kafe, dia beli beberapa properti apa gitu. Jadi hebat ya anak LA. Terus kemudian saya ada ketemu juga dengan teman saya mana ini. Uh, Terus kemudian, um, oh,
kemudian saya singkat cerita diajak untuk eh, apa namanya? Oke, besoknya tentu pada tanggal itu kita eh, Imlek nasional, ya. Dari Imlek nasional ini adalah foto daripada para petinggi PSMTI. Sebelah kiri yang paling tinggi adalah Pak Willianto, Ketua Umum PSMTI. Itu paguyuban PSMTI paguyuban apa itu? Pokoknya marga Tionghoa Indonesia. Jadi marga Tionghoa itu kan ada Li, ada Tan, itu gabungannya semua itu ada di situ gitu loh. Beliau memiliki hotel paling besar di Makassar gitu. Terus sebelah kanannya adalah katanya Raja Properti Surabaya, Pak Teguh ya. Pak Teguh ini kalau tidak salah beliau juga sangat aktif di Lion Club ya. Saya kemarin dengar di Makassar Tugu Kinarto namanya. Beliau nah sebelah kanan saya tuh belakang tuh yang ada kuningnya itu adalah mantan wali kota Singkawang ya. Jadi mantan wali kota Singkawang. Ya kita nyebrang dari Hotel Borobudur ke lapangan Banten untuk ikutin acara di situ. Di sana tentu saya ketemu dengan ini. Ya, karena saya pakai baju kayak gini, semua orang datang mau foto dengan saya. Dan sebelah kanan paling kanan adalah yang baju merah adalah ketua inti. Jadi ketua inti ini adalah organisasi yang didirikan oleh Pak Edi Lembong yang kebetulan sahabat saya juga dan sahabat beliau. Dan sebelah kiri saya tentu ini adalah ibu-ibu Tionghoa yang pakai jilbab ya. Jadi adalah perhimpunan Muslim Tionghoa. Ada perhimpunan Muslim Tionghoa ya. Nah, di situ kita melihat Pak Jokowi datang, lambai-lambai tangan, ada duta besar Tiongkok, ada hadir, ada yang dua ketuanya adalah Pak Agwan dan Pak Franky ya. Seperti kalian tahu Pak Agwan yang punya PIK ya apa saya nggak tahu apa sekitar gitu kurang lebih Pantai Indah Kapuk apa gitu ya. Kalau Pak Franky Wijaya adalah yang mempunyai tentu semua tahu Sinarmas ya, Sinarmas Group ya. Jadi karena Pak Agwan ada di sana, saya dengar Pak Tommy Winata mensupport penuh. Jadi dari Hotel Borobudur mereka mengkoordinir keamanan ya karena ada presiden di situ apa saya dengar mereka rapat terus juga para usher untuk acara ini semua tinggal di Borobudur dikoordinir dari Hotel Borobudur di belakangnya adalah menteri-menteri daripada kabinet Pak Jokowi dan ada Ibu Mega juga saya lihat waktu itu ya yang yang utama yang kita lihat acaranya keren ada barongsai apa semua apa MC-nya Robert ya ini apa saya punya favorit ya. Keren banget kalau dia jadi apa pembawa acara di televisi. Nah, di situ juga saya ketemu dengan oh, ini adalah foto saya dengan Pak Franky Wijaya ya. Ya kita foto di acara itu ya. Di acara Imlek Nasional. Mungkin karena kostum saya ya, jadi cukup menarik bagi orang-orang. Tentu ini juga saya mengunjungi booth daripada PSMTI. Nah, tangan kanan Pak Wilianto adalah Pak Saiman yang baju kuning yang tengah, yang kirinya ini siapa namanya saya lupa. Oh, ya beliau yang banyak bantu juga. Kayaknya sekretarisnya di Jakarta. Pak Saiman ini tangan kanannya Pak Wilianto dan istrinya adalah sepupu saya. Terus kemudian di situ di Imlek Nasional kita ketemu dengan banyak orang juga. Kita ketemu dengan uh, ini dari pengusaha besar dari NT, NT apa dari gue dari NTT lah begitu ya. Ini yang punya properti mereka punya 1.000 rumah apa gitu. Ini si adik saya Bobby Lianto. Dia di Full Gospel dan dia bisnis man dari apa dan di Kadin. Ini papa mamanya dan mereka punya pabrik coklat
Jadi coklat kamu tidak usah beli dari Swiss, dibuat di sana di tempatnya mereka. Mereka juga punya apa? Punya sekolah, punya kebun coklat, punya apa lah, properti gitu loh, something like that. Banyak dia punya bisnisnya. Dan di sana kemudian saya ketemu juga dengan menteri. Jadi sebelum Pak Airlangga, ini beliau adalah Menteri Perindustrian, ya, yang kelahiran dari Rote, ya, dari Flores. Ini beliau di situ. Saya dikenalkan oleh Bobby Yanto. Saya juga belum kenal sebelumnya. Kemudian singkat cerita, setelah selesai acara, ya, kita balik ke hotel. Kemudian uh, kebetulan waktu itu saya diajak makan sama Pak Tommy, ya, di Musro. Begitu saya keluar dari situ malam jam 10, saya ketemu ada satu orang tiba-tiba nyapa saya. Ini Pak Buce dari LA ya, katanya. Saya kaget. Hah? Ini siapa ya? Ternyata itu dia bilang, saya Afi Pak, Afi Afi Malik. Ternyata dia 5 kali, saya 5 kali interview Pak Buce, 3 kali. Tapi karena saya waktu di interview saya tidak lihat mukanya, jadi saya tidak tahu. Mereka melihat muka kita, tapi saya tidak bisa melihat mukanya gitu loh. Nah, ini adalah Afi Malik, ya. Afi Malik uh, yang juga selalu menginterview Pak Jokowi. Kalau dari Metro TV dia interview Pak Jokowi. Dia ceritakan pengalamannya waktu dikirim ke Palestina, dan Afi Malik ini juga berdarah Tionghoa, ya, ternyata, ya. Mamanya orang Arab, papanya Tionghoa, Muslim dengan Margago. Ya, itu Afi Malik, ya. Kemudian setelah itu saya akhirnya kemudian uh, oh kemudian saya dijemput oleh Pak Gilbert. Pak Gilbert. Saya dikirimin sopirnya untuk jemput saya pergi ke rumahnya, dan di situ kita interview, ya, kita interview tentang yang lagi viral, yaitu Geren, ya. Uh, oh, ini Afi Malik waktu ketemu saya di malam-malam waktu di Hotel Borobudur, ya. Terus kemudian setelah ketemu Pak Gilbert, saya akhirnya dibilangin, Buce, tinggal ya nanti untuk ikut Cap Gomeh tanggal 5 di Hotel Borobudur. Jadi dibuatlah Cap Gomeh. Rupanya di Hotel Borobudur itu ada di lapangan kolam renangnya, di belakangnya ada tanah kosong. Langsung dibangun dalam 2 hari, dibangun tenda yang transparan dan dihiasi dalamnya. Kemudian dibikinlah acara di situ, ya. Nah, saya ikut di sana, ikut Cap Gomeh, ya. Ini di depannya itu dibuatkan rumah fake, ya, jadi hanya hiasan rumah Betawi. Jadi saya foto dengan direkturnya ini, Ibu Acuan, ya, Ibu Acuan yang cantik ini, ya, direktur Hotel Borobudur, Presiden Direktur Hotel Borobudur. Kita sangat dekat, saya seperti kakak adik dengan dia. Jadi ya, tentu saya mendapat privilege banyak. Jadi saya ikut Cap Gome di acara Cap Gome-nya. Kemudian saya ikut diundang juga di acara Imlek, Imlek DKI PSMTI DKI. Jadi yang Jakarta, ya. Nah, di sana tentu saya ketemu sama Pak Murdaya Po, ya. Jadi kita sempat foto. Rupanya saya baru tahu juga kalau Pak Mudayapo ini, saya cuma tahu Pak Mudayapo dengan istrinya itu dulu ketua Buddhis Walubi, ya. Tapi rupanya saya baru tahu bahwa mereka yang memiliki Pondok Indah Mall. Itu gede banget tempatnya, ya, Pondok Indah Mall, ya. So di ini juga ada AI ini. Saya foto dengan dia. Beliau adalah sangat apa namanya, generous. Kantornya dipakai sebagai dia memberikan kantor free untuk PSMTI untuk dipakai kantornya itu di situ, PSMTI di Jakarta.
Oh, ada terus pada di kesempatan itu juga ternyata ada kemalangan ya. Jadi bukan acara itu aja, ada kemalangan. Nah, ini adalah Cieni Tamrin yang adalah ketua IDN China, putrinya meninggal. Jadi saya sempatkan untuk ke sana jam 10 pagi dan untuk melayat ya. Dan saya sangat impress tempat ini namanya Grand Heaven di Jakarta. Itu tingkat 12 gitu loh. Jadi ada ruangan-ruangannya kayak begini. Di ini bisa ditaruh bunga, ada macam-macam. Kalau dia agama Buddha, dekornya bisa beda. Di dalam di belakang itu katanya itu ada ruangan bisa orang istirahat untuk kayak kamar gitu loh. Jadi comfortable banget. Dan setelah itu orang yang melayat akan dikasih kupon dan kita bisa tukar, kita ada untuk makannya di situ juga. Dan di sini juga bisa dikremasi dalam 2 jam, abunya juga bisa disimpan atau ini. So I think it's a very convenient dan bagus banget. Aku suka sekali. Namanya Grand Heaven di Jakarta. Saya belum pernah lihat kayak gini. Jadi saya biasa hanya lihat kan di film-film Korea itu di dekornya kayak begitu. Kayaknya kayak begitu konsepnya ya. Jadi bersih banget, AC gitu ya. Jadi orang-orang yang melayat juga comfortable gitu. Ya ini saya sempat melayat di Profesor Yeni di situ. Oh ya terus kemudian apalagi yang saya mau cerita. Saya sudah cap kome. Uh, ya, itu aja sedikit yang saya mau cerita perjalanan saya melihat Imlek Nasional di Jakarta dan perjalanan saya di Jakarta dan ketemu beberapa orang-orang semua di situ. Ya, singkat cerita, saya mau mengucapkan selamat Hari Imlek, uh, apa uh, Sin Yang Kuai Le tahun 2023, walaupun sudah telat. Terima kasih.